Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oh, kayaknya tanpa perlu banyak omong kosong ge, langsung dimulai aja dah Hunter x Hunter episode-nya. Let's go! Di episode sebelumnya, kita telah mengetahui fakta mengerikan tentang hubungan Beast Prince Fugetsu dan Prince Kacho. Plus, kematian Prince Kacho telah dikonfirmasi secara nyata. Sedangkan Prince Kacho yang sekarang ini menemani Prince Fugetsu adalah Beast dari mendiang Prince Kacho sendiri. Oh, cukup menarik dan ngeri-ngeri sedap ya kekuatan Beast mendiang Prince Kacho. Nah, kira-kira sekarang di episode baru ini ada hal menarik apa lagi yang akan terjadi di kapal Black Whale ini ya? Well, kita cek aja langsung Hunter x Hunter episode 189. Tidak terasa, sudah seminggu perjalanan menuju ke Dark Continent menggunakan kapal Black Whale ini. Pada hari ini, tepatnya hari Sabtu, di kantor keluarga Chaor. Wang dan juga wakil bos Tahao sedang berdiskusi tentang pergerakan militer yang akan menyisir daerah Deck 3 untuk mencari pembunuh berantai. Dan gak lupa, si Wang ini juga memperkenalkan 3 anggota dari Gene Ryodan kepada bosnya. Di sini, nampaknya keluarga Char sudah mengetahui bahwa pembunuh berantai tersebut berasal dari keluarga Hailey. Mereka sedang mencoba menyusun rencana tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Di tengah diskusi tersebut, wakil bos Tahao yang telah mengerti situasinya kebingungan dengan apa hubungan kasus ini dengan anggota Gene Ryodan yang diam di markasnya. Namun, di sini Finks memberikan penjelasan mengenai tujuan mereka yang sedang mencari Hisoka dan mencoba untuk berpindah ke deck yang lebih atas. Maka dari itu, Finks pun mengusulkan sebuah kerjasama bahwa mereka akan menghabisi pembunuh tersebut untuk keluarga Char. Sedangkan sebagai imbalannya, keluarga Char membantu Finks, Nobunaga, dan Feitan ke deck atas. Di sini pula Finks juga mengasumsikan bahwa pembunuh tersebut memiliki kemampuan berteleportasi. Jadinya Finks punya planning sekaligus prediksi bahwa pembunuh tersebut pasti akan muncul di suatu tempat. Dan tempat tersebut adalah ruangan terkunci yang berada di markas keluarga Char. Tempat terkunci tersebut digunakan oleh si pembunuh untuk menuju ke deck yang lebih atas. Tahao yang masih bingung dengan alasan si pembunuh yang harus repot-repot menggunakan jalur keluarga Char untuk menuju ke deck atas, sedangkan keluarga Hailey juga memiliki jalurnya tersendiri. Berpikir sejenak mengenai keputusan apa yang harus diambil. Kebingungan itu sebenarnya bukan tanpa sebab ya, tapi karena mereka masih tidak mengetahui kemampuan dari sang pembunuh. Untungnya, Tahao pun memutuskan bahwa tindakan yang akan diambil bergantung dengan keberadaan Morena Prundo yang merupakan pimpinan baru dari keluarga Hailey. Di sini Tahao menjelaskan kepada Finks, Feitan, dan Nobunaga mengenai kondisi yang akan terjadi jika Morena tidak berada di deck yang lebih atas, maka mereka bertiga sudah tidak bisa mundur. Maksud dari mereka tidak bisa mundur adalah adanya kemungkinan besar pecahnya perang habis-habisan yang terjadi antara keluarga Char dan Hailey. Perang yang terjadi ini sudah tidak akan bisa damai dan hanya akan berakhir hingga hanya salah satu kubu yang tersisa. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang mengikat para mafia Kakin. Ya, di sini para mafia Kakin ini harus mendiskusikan dahulu penyerangan kepada bos mereka jika ingin memulai peperangan, sehingga bos mereka bisa melakukan rapat dengan bos mafia pihak lawannya terlebih dulu. Nantinya perjanjian itu bisa berupa pembayaran uang atau nyawa ditukar nyawa ataupun anggota tubuh lah, organ-organ. Hal tersebut bergantung dengan hal yang hilang dari pihak lawan. Jika bos merasa adil dengan pertukaran yang terjadi, maka penyerangan bisa dilakukan. Tentunya sudah ada beberapa kasus yang terjadi di mana kedua bos saling berkomunikasi dan izin pun diberikan. Namun hal tersebut harus diselesaikan dalam waktu 24 jam. Sedangkan jika ada laporan yang datang setelah insidennya terjadi, berarti sang bos bisa diasumsikan sedang tidak berada di markas. Gimana? Bingung nggak sama peraturan yang dipegang oleh para mafia Kakin ini? Kalau bingung, santuy mawon, Mr. K akan coba jelaskan lebih simpelnya. Pokoknya, jika salah satu anggota dari mafia ini ingin melakukan penyerangan ke pihak mafia lainnya, maka harus izin dulu ke bosnya, biar si bos bisa konfirmasi ke pihak lawannya. Baru dah bikin kesepakatan pertukaran yang setara. Nah, kalau udah deal, baru si bos ngasih izin ke anak buahnya. Tapi ada juga kasus di mana suatu penyerangan terjadi lebih dulu baru dilaporkan. Tapi kemungkinan ini cuma bisa terjadi kalau si bos lagi gak ada di markas. Nah, makanya di sini pihak keluarga Char merasa si Morena sedang gak ada di markasnya yang ada di deck 3. Soalnya anak buahnya Morena, si pembunuh, udah nyerang duluan keluarga Char tanpa ada perjanjian dulu sebelumnya. Makanya bisa diasumsikan kalau si Morena ini lagi berada di deck 1 ataupun 2. Tapi masih ada kemungkinan juga Morena berada di deck 3. Jika ini terjadi, maka hal itu bisa diartikan sebagai perang. Makanya di sini Tahao bilang kalau Finks, Feitan, dan Nobunaga sudah gak bisa mundur karena berada di kondisi tersebut. Hal ini diberitahukan terlebih dulu ke mereka bertiga karena menurut Wang, jika mereka bertiga sudah ikut terlibat dalam peperangan ini, dampak buruk juga akan dirasakan oleh Finks, Feitan, dan Nobunaga. Dampak tersebut yaitu mereka sudah gak bisa mendapatkan manfaat preman dan penjahat yang berada di deck lebih bawah buat dapetin informasi mencari Hisoka karena para preman dan penjahat ini terikat kontrak dengan mafia.
di mana mereka gak bisa ngasih bantuan ke pihak manapun jika perang habis-habisan antar mafia terjadi. Tapi bukannya takut ataupun mundur, si Nobunaga dan Finks malah berpikir sebaliknya. Menurut mereka, membunuh Morena berarti jalan tercepat untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk membunuh bos dari Hailey ini. Dan keputusan dari pihak Genero dan ini sukses membuat Tahao dan Wang terkejut karena keputusan tersebut cukup beresiko. Nah, cukup ngilu-ngilu pusing-pusingnya sama peraturan di atas kan? Slow, kita lanjut ke momen dimana diperlihatkan mewahnya jamuan yang diterima oleh Onier Longbao, bos dari keluarga Shiyu, dan Broccoli bos dari keluarga Chaor, yang mendapatkan fasilitas sama dengan ratu di tingkat yang lebih atas. Ya, meskipun harga dari pelayanan tersebut harus patuh pada otoritas kerajaan. Next, berpindah ke ruangan 1004, di mana pangeran keempat, Seritnit, sedang melatih nennya dengan pengawalnya Theta. Di sini kita diperlihatkan betapa mengerikannya aura yang dimiliki oleh pangeran keempat ini. Theta sendiri pun sampai tidak bisa membayangkan kemampuan apa yang nanti akan dimiliki oleh pemilik Nen spesialis ini. Mendapatkan Guardian Beast yang lahir dari upacara. Ternyata Prince Seritnit juga berhasil melahirkan seekor Nen Beast lainnya yang terpisah dari dirinya. Ini berarti ada 2 Nen Beast yang bersama Prince Seritnit, guys. Wah, gila sih ini. Mr. K jadi bayangin kemampuan seperti apa ya yang nanti akan dimiliki oleh Guardian Nen Beast dan Nen Beastnya Prince Seritnit. Jujur, Mr. K melihat kedua makhluk tersebut saja sudah cukup membuat kita ngilu, sekaligus suasana horor makin terasa. Theta sendiri saja mengakui bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pangeran ini sangat berbahaya. Belum lagi bagi Theta, Prince Seritnit merupakan orang yang pemikirannya sangat cemerlang, bisa memahami Nen dengan sangat cepat. Memang bakat yang bukan main-main. Memang tidak salah jika kita menyebut pangeran keempat ini jenius dalam Nen. Lalu pelajaran Nen dari Theta pun dilanjutkan. Kini Prince Seritnit yang sudah menguasai Ten dan Ren tingkat tinggi ya, akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempelajari Zetsu. Seperti yang kita tahu, Zetsu berfungsi untuk menyembunyikan aura dari seseorang sehingga hawa keberadaannya tidak terasa. Namun, jika seseorang sedang berada dalam Zetsu dan terkena serangan, dampak yang diterimanya akan sangat besar. Mengetahui sang pangeran akan mempelajari Zetsu, sang Guardian Nen Beast-nya pun mencoba untuk mengintimidasi Theta. Sang Guardian Nen Beast dengan instingnya yang tajam merasa sang pangeran bisa saja berada dalam bahaya. Namun nampaknya Theta sendiri tidak memiliki niat buruk, malahan dia berencana mengeluarkan semua potensi yang dimiliki pangeran keempat ini. Meskipun Theta sendiri dari lubuk hati yang terdalamnya merasa sangat ingin pangeran tumbuh dan berkembang, tapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi ke depannya, mengingat Theta adalah hunter juga kan? Apakah Theta akan mencoba mengkhianati Prince Seritnit atau tidak ya? Mari kita tunggu saja di episode selanjutnya, oke? So, see you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.